Nabawadatala itu satu nama ya yang mengandung makna serta ilmu. Nah, artinya itu adalah nanjeurkeun. Kemudian ba itu adalah batara atau ilmu katunggalan. Nah, kemudian wa itu artinya wangsit atau petunjuk hidup. Kemudian da itu adalah dang yang agung. Ta itu adalah tangkal satya dan la itu adalah lara kapegat. Jadi Nabawadatala itu adalah nanjeurkeun ilmu katunggalan atau ilmu yang berporos kepada Sang Maha Pencipta, yang isinya itu adalah petunjuk hidup supaya kita mempunyai wibawa besar, tetapi syaratnya adalah kesetiaan yang terjaga. Maka lara kapegat atau penghalang hidup itu terputus. Menegakkan ilmu yang berporos kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang isinya adalah petunjuk hidup supaya kita bisa mempunyai dang yang agung atau wibawa besar untuk menegakkan 5 aspek kehidupan, tapi syaratnya adalah kesetiaan yang terjaga. Maka lara atau penghalang hidup itu terputus. Kalau Nabawadatala itu terbagi ke dalam 7 generasi ya. Kalau generasi awal berawal dari sebuah resi yang bernama Bratadewa ya, yang berdiam diri di Pasir Dewa ya, di Desa Citengah, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Sumedang Selatan. Beliau adalah pensiunan panglima perang ya di Kerajaan Tarumanagara. Nah, beliau setelahnya pensiun dari panglima perang memilih untuk menyebarkan ilmunya yang bernama Saptadaya Ingraga Sampurna atau dikenal dengan Samapta, sebuah ilmu ya, 7 kekuatan untuk menuju Ingraga Sampurna, kesempurnaan hidup. Seperti itu yang dikenal dengan sekarang itu adalah Samapta. Begitu di generasi awal ya, itu kurang lebih 570 Masehi. Beliau mengajarkan kepada penduduk mengenai hal ihwal dari Saptadaya Ingraga Sempurna tersebut ya. Setiap murid yang sudah selesai, berarti sudah tamat dengan ilmu dari Saptadaya Ingraga Sampurna tersebut, murid-muridnya itu harus diwastu. Jadi yang namanya diwastu itu sama dengan dilantik dan diberi nasihat, begitu supaya ketika mengamalkan ilmu tersebut benar-benar sangat berguna untuk masyarakat, untuk kemaslahatan hidup ini. Nah, yang disebut ngawastu ya, jadi seseorang itu harus dilantik. Nah, di sebuah tempat yang sekarang itu dikenal dengan Gorobog ya, atau sekarang itu adalah tempat yang namanya Nabawadatala ini. Sebelum ngawastu, maka murid-muridnya itu harus mandi dulu di Curug Gorobog. Setelah mandi di Curug Gorobog ya, yang itu berasal dari 7 mata air. Nah, kemudian orang tersebut atau muridnya tersebut itu harus mandi di Leuwi Dangiang, di mana Leuwi Dangiang itu adalah perpaduan antara 7 berarti mata air tersebut ditambah mata air yang ada di bawah pancurannya itu, jadi 9 mata air. Setelahnya orang tersebut mandi di Leuwi Dangiang, maka orang tersebut baru diwastu di sebuah batu ya di sebelah sana, yang namanya itu adalah Watu Wulung. Nah, dari situlah orang tersebut sah menjadi muridnya dari seorang resi Bratadewa tersebut, dan beliau sudah benar-benar Samapta. Di dalam perjalanan ya dari 570 Masehi, nah kemudian generasi keduanya itu 643 ya, tahun 643 seseorang dari Yasrib yang kemudian melakukan eksodus ke Sumatera. Dia menuju ke Kampung Barus. Dari Kampung Barus tersebut beliau eksodus ke Gunung Padang dengan membawa sebuah kitab yang namanya Hayatul Patah. Dari Gunung Padang beliau kemudian meneruskan perjalanannya ke sebuah tempat yang bernama Sunda Sembawa Jayagiri atau dikenal dengan Bekasi sekarang. Kitab Hayatul Patah tersebut berubah nama dari yang tadinya Hayatul Patah menjadi Nabawadatala yang maknanya seperti tadi. Nah, kitab Nabawadatala tersebut berisi 3 ilmu. Yang pertama, ilmu katunggalan atau ilmu yang mempelajari bagaimana kita mendekatkan diri dengan Sang Maha Pencipta. Yang kedua,
dalam kitab Nabawa Datala tersebut ada ilmu nata diri, nata negara. Bagaimana menata diri ini supaya kita bisa menata negara. Dan yang ketiga adalah raksa jasad atau ilmu mengenai terapi, bagaimana menjaga dan memelihara tubuh ini supaya tetap terjaga sehat.